Bayangkan situasi terburuk, seluruh keluarga besar Anda, seluruh dinasti yang telah berkuasa selama 90 tahun, tiba-tiba lenyap dalam satu malam. Inilah yang dialami oleh Bani Umayyah di Damaskus. Dari abu kehancuran tersebut, muncul seorang pemuda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, satu-satunya yang berhasil selamat. Kisah pelariannya yang melintasi padang pasir yang mematikan dan lautan luas, hingga ia tiba di daratan Iberia, atau yang kita kenal sebagai Andalusia, adalah kisah tentang bagaimana kejayaan yang hilang dapat dibangun kembali, bahkan di ujung dunia. Namun, mengapa Damaskus runtuh? Setiap kejayaan memiliki titik balik. Dinasti Umayyah di Damaskus, meskipun mencapai puncak kekuasaan, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebagian pemimpinnya terjerumus dalam gaya hidup mewah yang membuat mereka terpisah jauh dari kebutuhan dan penderitaan rakyat. Lebih parah lagi, konflik internal dan perebutan kekuasaan dalam keluarga melemahkan fondasi negara dari dalam. Kelemahan ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh kelompok yang merasa lebih berhak atas kepemimpinan, Bani Abbasiyah. Melalui revolusi besar dan berdarah pada tahun 750 Abbasiyah berhasil menggulingkan Umayyah dan memindahkan pusat kekhalifahan ke timur, yakni Baghdad. Saat Abbasiyah menancapkan kukunya di timur, Abdurrahman Ad-Dakhil harus lari. Ia memilih Andalusia bukan tanpa alasan. Wilayah Spanyol telah dibebaskan oleh pahlawan muslim terdahulu, Tariq bin Ziyad, dan secara geografis, wilayah itu merupakan titik terjauh dari jangkauan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Bagi Abdurrahman, Andalusia adalah benteng terakhir, tempat ia bisa bernapas dan merancang masa depan. Di sana, ia mendirikan Daulah Umayyah II, sebuah kekaisaran baru yang berpusat di Cordoba, yang menjadi tantangan langsung bagi Baghdad. Ini memunculkan pertanyaan besar yang sering diajukan, mengapa dua kekuatan besar Islam, Andalusia di barat dan Baghdad di timur, tidak bersatu menjadi satu negara adidaya tunggal? Jawabannya terletak pada sejarah dan gengsi. Pertama, terdapat luka sejarah yang menganga. Bani Abbasiyah telah memusnahkan keluarga Umayyah dengan cara yang sangat brutal, meninggalkan ketidakpercayaan dan kebencian yang mendalam. Kedua, ini adalah persaingan gengsi peradaban. Keduanya bertekad membuktikan siapa yang paling hebat dan paling berhak memimpin dunia Islam. Jika Baghdad membanggakan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu, Cordoba membalasnya dengan mendirikan universitas dan perpustakaan Cordoba yang tiada tandingannya. Terakhir, faktor geografis tidak bisa diabaikan. Jarak yang memisahkan Spanyol dan Irak pada masa itu terlalu jauh untuk dikelola sebagai satu kesatuan administratif yang efektif. Terlepas dari persaingan politik tersebut, keberadaan Andalusia adalah berkah bagi dunia. Cordoba menjadi obor cahaya bagi Eropa yang saat itu masih berada dalam kegelapan abad pertengahan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Bukan hanya Muslim, tetapi juga Kristen dan Yahudi hidup berdampingan, berdiskusi dan berinovasi dalam harmoni ilmu yang luar biasa. Cordoba berubah menjadi kota tercantik dan termodern di dunia, lengkap dengan lampu jalan dan perpustakaan megah, pada saat Paris dan London masih jauh tertinggal. Dan inilah kisah inspiratif yang paling mengharukan. Tahukah Anda, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yang notabene adalah musuh bebuyutan Abdurrahman Ad-Dakhil, justru memberinya julukan kehormatan sebagai Raja Wali Quraisy atau Elang Quraisy. Mengapa? Karena ia kagum. Ia kagum bagaimana seorang pemuda yang sebatang kara, tanpa pasukan yang setia, bisa menyeberangi lautan berbahaya dan mendirikan kembali kekaisaran yang begitu kuat di belahan dunia yang lain. Kisah Abdurrahman mengajarkan kita bahwa takdir mungkin merenggut segalanya dari kita, namun keimanan, kecerdasan, dan tekad yang kuat akan selalu memberikan kita kemampuan untuk membangun kembali sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Perbedaan antara Baghdad dan Andalusia memang membuat mereka terpisah secara politik. Namun, kedua peradaban ini tetap bersatu dalam satu misi abadi, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Jadi, meskipun ada dua kepemimpinan, dunia justru diuntungkan karena tercipta perlombaan dalam kebaikan dan ilmu pengetahuan. Andalusia adalah bukti nyata bahwa peradaban Islam sangat mencintai kemajuan dan pencerahan. Sampai jumpa di materi sejarah selanjutnya.